disampaikan nanti tentang lambang unsur dan rumus kimia. Kemudian dari materi itu mungkin apa yang bisa diharapkan untuk didapatkan dari kemampuan siswa? Dari pembelajaran ini diharapkan siswa itu bisa menjelaskan tentang lambang unsur, bisa menganalisis lambang unsur, dan bisa dari lambang unsur itu bisa menentukan rumus kimia dari senyawa. Kemudian kaitan dengan tahapan nanti dalam proses pembelajaran, mungkin bisa diceritakan sedikit. Untuk tahapan proses pembelajaran nanti adapun rencana pembelajarannya nanti rencana menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi siswa dihadirkan seolah-olah mereka dalam kasus nyata, jadi dikaitkan dengan kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlakuan awalnya itu diberikan video sebagai untuk merangsang siswa ini agar tertarik untuk mempelajari seperti ini dan lain-lain. Jadi video nanti tentang lambang unsur, yaitu tentang lambang unsur yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana yang sering dijumpai, misalnya seperti A. Nah, selanjutnya nanti siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, kelompok heterogen. Mereka akan mengerjakan tugasnya. Setelah itu mereka akan mempresentasikan hasil kerjanya, dan di situ dimasukkan salah satu media augmented reality atau AR. Jadi siswa itu diberikan barcode-nya ini mereka scan, dan di situ akan dilihat objek lambang unsur dalam bentuk 3 dimensi. Jadi mereka yang akan menganalisis dari yang mereka lihat itu, mereka menganalisis misalnya gambar A ini dari unsur karbon misalnya lambangnya, mereka yang menganalisis. Setelah itu mereka mempresentasikan hasilnya. Dan untuk pada kegiatan refleksi sendiri disiapkan kuis dalam bentuk aplikasi kuisis. Mereka akan berkompetisi di situ. Mereka akan melihat di depan layar komputer itu sejauh mana mereka memahami materi. Mungkin seperti itu gambaran umum. Ya, terima kasih ya. Luar biasa ini apa yang dilakukan oleh sebelum persiapan proses. Sedikit mungkin kaitan dengan media. Kira-kira ada media yang bisa dipakai dalam media yang digunakan nanti ada berupa media modul ajarnya, ada bentuk PowerPoint-nya, ada augmented reality, dan aplikasi kuisis yang digunakan untuk menunjang pembelajaran pada materi lambang unsur. Biasa, ini artinya dalam persiapan untuk media itu sudah ada, kemudian dalam proses tadi sempat disampaikan pola diskusi ya, dengan berbagai kelompok ada. Dan mungkin terakhirnya refleksinya tadi itu mungkin sedikit bisa bagaimana yang dilakukan oleh Pak? Untuk refleksi terakhir, jadi yang sebagai guru saya menjelaskan memancing kepada siswa untuk sama-sama menyimpulkan materi yang sudah dipelajari tersebut. Setelah itu untuk mengetahui sejauh mana siswa ini memahami materi tersebut, maka digunakan salah satu kuis dalam bentuk aplikasi kuisis namanya. Mereka itu secara tidak langsung akan berkompetisi karena di situ mereka mengerjakan dengan HP-nya masing-masing, dan layar kuisis ini akan ditampilkan pada layar depan, dan mereka bisa melihat semua berapa mereka benarnya, berapa mereka salahnya, sehingga mereka di situ tertantang untuk mengerjakan soalnya dalam bentuk game menarik, tetapi di situ mereka juga dilihat sejauh mana mereka memahami materi yang sudah dipelajari. Terima kasih. Mungkin sebagai akhir dari sebuah bincang-bincang kita dalam hal penilaian, nanti polanya yang dipakai oleh Pak. Untuk penilaian sendiri ada dua. Yang pertama adalah penilaian sikapnya.
sikapnya ada instrumen yang kita pakai, sikapnya berdasarkan selama mereka mengikuti pelajaran ini, selama mereka diskusi itu ada penilaian. Jadi ada penilaian sikap, dan yang kedua adalah pengetahuan secara penilaian secara pengetahuannya. Jadi penilaian secara pengetahuannya tadi pada tes akhirnya yaitu dalam bentuk kuisis, dan kalaupun siswa yang belum bisa bisa selesai itu diberikan tugas tambahan. Ya, ini saja Pak Yaser atas waktu yang kita bisa lakukan Pak Yaser. Ini saya hanya sebagai pertanyaan awal kita masuk pada proses belajar. Terima kasih, mohon maaf kami itu melanggar. Selamat pagi semua, selamat bertemu kembali. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tapi sebelumnya Pak Guru akan sebelum kita masuk pelajaran terlebih dahulu kita berdoa, dan Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Nuri, silakan pimpin doa di tempat duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan cek kehadirannya. Hari ini hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, jadi untuk merefresh kembali atau agar kita ada penyegaran. Jadi kalau Pak Guru bilang kimia, yang lainnya bisa luar biasa, ya? Bisa ya? Bisa. Ya. Kimia. Bisa luar biasa. Yang pojok itu nggak semangat, yang ini semangat, belum serentak. Sekali lagi, kimia. Bisa luar biasa. Alhamdulillah dapat hadiah umroh tadi. Alhamdulillah. Oke, berikutnya Pak Guru akan menjelaskan gambaran umum apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Bisa perhatikan di slide dan modul yang sudah Pak Guru bagikan. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu lambang unsur. Ya, bisa perhatikan di situ apa sih yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini. Jadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis lambang unsur, rumus kimia, tata nama senyawa sederhana, dan persamaan reaksi. Ya. Yang kedua, menuliskan persamaan reaksi kimia. Ya, menuliskan persamaan reaksi kimia. Berikutnya, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada materi ini. Yang pertama, kalian itu bisa menjelaskan lambang unsur. Ya. Yang kedua, menganalisis lambang unsur untuk menentukan rumus kimia dan persamaan reaksi. Dan yang ketiga, menuliskan lambang unsur. Baik. Selanjutnya, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta kalian dapat menjelaskan lambang unsur dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok juga, kalian dapat menuliskan lambang unsur. Yang ketiga, ya, kalian jadi pastinya dengan kerja kelompok kalian dapat menganalisis lambang unsur untuk menentukan rumus kimia. Ya, nah itu jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, berikutnya kita akan membahas gambaran umum materinya. Ya, jadi karena ini rata-rata perempuan, jadi kalau warna pink itu agak nyambung kayaknya. Iya. Oke. Di sini bisa diperhatikan di modulnya lambang unsur. Kalau kita bicara lambang unsur ini sebenarnya kita sudah bisa melihatnya tiap hari, bahkan selalu bersinggungan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi perhatikan di depan itu ada gambar arang. Jadi arang ini merupakan salah satu unsur kimia, ya, unsur kimia yang lambang unsurnya itu adalah atau nama kimianya adalah karbon atau lambang unsur C. Oke? Iya. Nah, berikutnya ada tujuan pemberian nama atau lambang unsur itu adalah untuk memudahkan mengingat dan membedakan unsur yang satu dengan Yang lain. Nah, itu sedikit gambaran materinya ya. Nah, selebihnya nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompoknya nanti. Pak Guru akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok ya. Jadi Pak Guru bagikan berdasarkan deretan, ini kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKS-nya. Ya, perhatikan di LKS. Pak Guru kira yang dari nomor pertama sampai ini jelas. Kalian coba perhatikan yang tabel 2. Tabel 2 ini ibaratnya kalau di SD itu adalah pasangan kata, ya. Jadi ini pasangan, kalian ini ada nama unsurnya, ada nama Indonesia dan ada lambang. Ya, jadi kalian tentukan apa lambangnya dan apa nama Indonesia dan nama Latinnya. Ya, yang berikutnya di sini ada barcode-nya. Jadi tugasnya kalian ini, kalian buka HP-nya, kalian sudah punya semua aplikasi ensemble-nya, tinggal kalian scan, nanti akan muncul objek 3 dimensi dan kalian tentukan lambang unsurnya apa. Ya, jelas ya? Jelas. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini pun dari rumus-rumus. udah. Masih tahu. Udah. Selanjutnya langkah berikutnya adalah presentasi hasil kerja kelompoknya. Pak Guru minta mulai dari kelompok 1 untuk presentasikan hasil kerja kelompok. 1 orang perwakilan saja. Atau semua maju ke depan. Semua maju ke depan, presentasikan hasil kerja kelompok. Silakan. Yang kelompok lain bisa menyanggah, ya, bisa ditanyakan dari hasil kerja kelompok 1. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya
Creativity, dan di samping saya Nurila Rahmadina Sari, Mahyani. sekarang akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bertujuan untuk apakah pemberian simbol atau lambang unsur? Jawabannya adalah mempermudah dan memperhatikan unsur-unsur dalam penelitian, menuliskan reaksi dan penyebutannya. Nomor 2, lengkapilah kolom kosong berikut ini dengan benar dan tepat. Nama lain sulfur, nama Indonesia belerang, lambang S. Nama Latin helium, nama Indonesia helium, lambang He. Oh, He. Terus nama Latin unum septium, nama Indonesia tennesin, lambang UUS. Nama Latin plumbun, nama Indonesia timbal, lambang PB. Nama Latin cuprum, nama Indonesia tembaga, nama lambangnya CU. Nama Latin bismut, nama Indonesia bismut, lambang BI. Nama Latin magnesium, nama Indonesia magnesium, lambang MG. Soal yang ketiga, tuliskan nama dan nama unsur pada media AR berikut. Di sini kami sudah men-scan-nya menggunakan QR, dan hasilnya adalah nama fluorium, lambang F, nama besi, lambangnya Fe, nama zinc, lambangnya Zn, nama iodin, dan lambangnya I. Jadi di sini kami dapat menyimpulkan untuk menjelaskan lambang unsur dan menganalisis lambang unsur, dan juga menentukan rumus kimia dan personal reaksi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus pada kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita akan merefleksi kembali materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu lambang unsur itu adalah tujuannya untuk memudahkan kita mengenal unsur-unsur atau membedakan unsur yang satu dengan Yang lain. yang kedua, lambang unsur ini ada dua teori, yaitu berdasarkan yang kita gunakan sekarang itu adalah Berzelius, di mana lambang unsur itu diambil dari nama Latin, ya, jadi huruf depan dari nama Latin unsur menggunakan huruf apa? Kapital. Ya. Kalau unsur yang memiliki huruf yang sama maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak-Bapak guru? alhamdulillah. Hari ini kita akan menyaksikan, akan melihat diskusi pasca observasi CGP dengan rekan sejawatnya yang telah dilakukan observasi pembelajarannya beberapa hari yang lalu. Hari ini kita akan melihat di mana diskusi pasca observasi dilakukan oleh CGP dengan rekan sejawatnya. Untuk itu kami persilakan kepada CGP untuk berdiskusi dengan rekan sejawatnya. Ya, terima kasih kepada pengajar praktik yang memberi kesempatan saya untuk melihat hasil observasi pengajaran yang dilakukan oleh teman sejawat saya. Terima kasih nih Pak Yasir selaku teman sejawat saya yang saya coba observasi dari proses pengajaran tadi. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya berdiskusi dengan Pak Yasir.
kira-kira menurut Pak Yasser dari proses yang dilaksanakan Pak Yasser waktu mengajar, ada nggak hal-hal yang mungkin kurang atau apa atau apalah mungkin? Baik, terima kasih atas kesempatannya terkait dengan kegiatan atau proses belajar mengajar di kelas tadi. Memang masih terdapat kekurangan, terutama pada penggunaan media, karena media ini yang kami gunakan, pendekatan yang kami gunakan di dalam perencanaan itu adalah media ensemble. Ensemble ini adalah menjelaskan, menghadirkan objek ke ruang nyata, di mana dia tampilannya media 3 dimensi, karena kami berpikir pembelajaran atau materi ini sangat sesuai dengan media ini, karena siswa diajak untuk melihat secara langsung bagaimana bentuk atau objek dari unsur-unsur tersebut. Mungkin kelemahannya di sini adalah penggunaannya, karena siswa masih banyak belum paham terkait dengan penggunaan media ini, karena media ini menggunakan kami lewat HP, menggunakan aplikasi ensemble. Setelah itu siswa harus men-scan barcode yang kami kasih, baru siswa mengidentifikasi kira-kira objek A, B, C, dan seterusnya itu adalah lambang unsur yang mana. Mungkin seperti itu. Kelemahannya adalah penggunaan medianya yang masih kurang, dan mungkin pendekatan atau sosialisasinya yang dari guru yang masih kurang tentang penggunaan media ini. Ya, terima kasih. Memang benar, saya lihat dari apa yang Pak Yasser sampaikan tadi itu, media yang ditampilkan itu luar biasa. Kalau saya lihat itu sesuatu yang luar biasa. Seperti apa yang disampaikan Pak Yasser, mungkin siswa itu belum nyambung dengan penggunaan ini karena tingkatnya belum mereka paham dan sebagainya. Mungkin sedikit juga kira-kira saya melihat tadi itu mungkin karena pengaruh dan paham. Kira-kira yang membuat mereka juga agak bisa aktif supaya tidak monoton dan sebagainya, kira-kira gimana itu Pak Yasser? Baik, terima kasih. Kalau untuk pendekatan agar siswa ini tertarik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, biasanya kami menggunakan membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil dan disiapkan permasalahan yang akan mereka selesaikan, diskusi kelompok. Setelah mereka menyelesaikan permasalahan ini, mereka akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan dipresentasikan di depan kelas. Baru teman-teman yang lain akan akan menyanggah dan menanggapi apa yang mereka sampaikan. Dan yang karena ini pembelajaran kimia itu lebih cenderungnya kepada praktikum, kami pendekatan berbasis eksperimen. Salah satu yang digunakan adalah dengan membuat kelompok-kelompok dan melakukan praktek di laboratorium atau praktek sederhana yang pastinya dengan kelompok-kelompok kecil. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, benar Pak Yasser. Saya melihat juga dalam rangka untuk mengaktifkan semua tadi saya lihat membagi kelompok-kelompok kecil dengan pola eksperimen, sehingga itu menghadirkan siswa itu bersemangat, termotivasi untuk mau belajar. Saya memang melihat itu luar biasa juga, saya sampaikan sama Pak Yasser. Cuma memang mungkin nanti kalaupun ada media-media mungkin yang bisa mereka pahami dan sebagainya, mungkin supaya lebih nyambung. Dan luar biasa dengan pembagian kelompok tadi dengan pola eksperimen, pendekatan secara eksperimen. Nah, ini adalah kita harus lihat. Nah, ke depan ini terakhir mungkin Pak Yasser, agar memotivasi siswa itu hal apa yang mungkin yang sedikit membuat agar mereka termotivasi, kira-kira apa mungkin pada saat refleksi mungkin, atau pada saat akhir dari sebuah pembelajaran mungkin tadi itu diberikan sebuah penguatan lah istilahnya. Bagaimana ya Pak? Kalau di akhir untuk menarik minat juga, jadi banyak hal yang kami sudah coba. Salah satunya pada saat refleksi kami menggunakan pendekatan dengan aplikasi Quizzes. Jadi Quizzes ini berbasis permainan, jadi mereka istilahnya berbasis game,
mereka pada krisis ini mereka langsung terhubung atau terkoneksi pada HP masing-masing, sehingga untuk layarnya kami tampilkan di layar proyektor. Di situ mereka akan melihat berapa nilai yang mereka dapat, sehingga sedikit tidak memotivasi mereka untuk berkompetensi untuk mendapatkan nilai tertinggi. Mungkin seperti itu salah satu. Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya saya hanya menguatkan saja Pak Yasir. Apa yang dilakukan Pak Yasir sebenarnya sudah masuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa saya sampaikan itu? Karena menggunakan konten yang bermacam itu sudah menunjukkan ada variasi, ada semangat siswa untuk belajar dengan media-media pembelajaran yang dibutuhkan. Yang kedua tadi juga itu ada namanya diferensiasi proses. Nah, proses itu bagaimana membagi kelompok itu adalah bagian dari proses supaya mereka muncul rasa keaktifan belajar dan sebagainya. Dan terakhir tadi itu ada namanya refleksi dengan membuat kuis-kuis dan sebagainya. Dan itu menunjukkan sebuah proses pembelajaran berdiferensiasi ada. Walaupun memang kita akan memperbaiki sama-sama ke depan supaya lebih aktif dan bisa lebih mampu lagi anak-anak untuk semangat belajar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Yasir dari apa yang saya lihat di proses pembelajaran tadi. Tapi pada intinya sudah memenuhi pemahaman saya bahwa ini sudah bagian dari proses diferensiasi. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Saya menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang. Terima kasih sebelumnya atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.